Jadi gini, rumor itu kan diciptakan oleh siapa kita nggak tahu ya. Kita tidak perlu mengembangkan itu. Cuma saya mau berbagi. Sejak pengalihan dana dari Agus kepada yayasan, ingat ya, kepada Agus kepada yayasan, bukan kepada Novi, maka hubungan hukum antara Agus dan yayasan terkait dengan hal tersebut sudah hilang. Dalam arti gini, jangan lagi dibawa-bawa urusan pribadi gitu. Dalam arti kalau umpamanya Agus sudah pernah memakai uang, ya udah itu aja dia, jangan lagi membawa ke hal top objek yang lain. Kalau kita berbicara tentang konteks hukum yang sering dibagikan oleh pengacara lawan bahwa uang itu adalah secara hukum milik Agus, oh itu salah ya. Sampai hari ini Ibu Novi ya, Tenovi masih menyampaikan pesan buat kita untuk tidak menyerang balik, baik itu lapor polisi. Kami hanya masih sisi bertahan. Beliau belum menggunakan hak hukum beliau untuk lapor balik, belum sampai hari ini. Kami tim pengacaranya masih diarahkan untuk tetap membedah dari sisi-sisi hukum apa yang perlu kita sampaikan nanti. Intinya bahwa kami tetap bertahan dan kami menganggap bahwa setiap laporan lawan itu unsur tidak terpenuhi dan sudah kemana-mana dan tidak sesuai dengan dasar hukum. Kenapa tidak sesuai dengan dasar hukum? Mereka belum mempelajari dengan jelas undang-undang yayasan maupun Permensos nomor 8 ya. Karena penyelenggara adalah yayasan bukan pribadi. Itu aja dulu. Jadi gini, jangan mereka akan mau cari damai, itu bohong itu. Kita aja udah jumpa pers bahwa Tenovi akan fokus kepada penyembuhan Agus. Dalam jumpa pers itu sudah nyata tuh, banyak media ada tuh kan. Dan jelas kami hanya proteksi dari sisi laporan polisinya. Jadi jangan mereka balikin. Ternyata kan mereka terus mengkomfori lalu menciptakan laporan polisi demi laporan polisi untuk menjatuhkan Tenovi secara personal pribadinya, bukan secara kelembagaan yayasannya. Itu aja, Pak. Jadi gini, di mana ada api di situ ada asap, ya. Siapa yang memulai dan siapa yang menciptakan semua ini menjadi seperti ini, ya kan? Apakah Tenovi atau Agus? Rakyat yang bisa menilai gitu. Tetapi kewajiban hukum yang dilakukan Tenovi untuk membatasi salah gunakan uang tadi atau uang dana daripada untuk penyembuhan Agus itu baik, karena itu bagian daripada tanggung jawab dan dasar dalam syarat suatu lembaga khususnya yayasan memiliki kewenangan full untuk bagaimana dana itu tidak salah pakai, karena itu pertanggungjawaban besok-besok. Jadi kalau mereka teriak ke sana sini, kami dari tim hukum menganggap bahwa biarin aja mereka berotorika dan beropini ya, tapi kami tetap mengkaji dari setiap hukum apa yang dilakukan oleh pihak sebelah. Kita sama-sama tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Tenovi adalah bagian menjawab hak jawab yang sudah beredar dari laporan polisi, mengklarifikasi kebenaran penggunaan dana itu, ya kan? Mereka menyampaikan di podcast demi podcast bahwa uang mereka nggak pernah pakai, walaupun mereka nanti mengaku juga uang pakai. Jadi kalau mereka udah memakai uang lebih dari 200 juta, jujur aja sudah pakai uang, ya, tidak usah putar-putar gitu. Karena segala sesuatu yang telah diucapkan akan menjadi dampak kepada orang yang mengucapkan, gitu. Jadi intinya bahwa yang memulai itu siapa gitu. Jangan hari ini kan rakyat Indonesia yang bully karena ada orang yang berjiwa sosial dan kemanusiaan baru yang diserang pribadi Tenovi. Itu aja. Kita rasa bahwa itu sudah kemana-mana dan mereka udah salah menerjemahkan sendiri. Jadi gini, kan mereka di podcast dengan jelas bilang bahwa tidak pernah memakai uang. Sumpah pula, ya kan. Kalau orang sudah teriak-teriak bersumpah-sumpah seperti itu di podcast bahwa kami nggak pakai uang, tapi terbuktinya mereka mengaku di ending terakhir. Siapa yang berbohong di sini? Ya. Tenovi intinya harus mengklarifikasi setiap tuduhan-tuduhan burung. Kalau itu adalah bagian daripada rakyat Indonesia yang kita berada pada zamannya, zaman transparansi, mana dunia media sosial ini kan wajar tuh salah ngomong mereka kan ya bagikan. Itu hal biasa, tapi Tenovi belum pernah berstatement yang buruk-buruk. Gitu. Itu aja. Artinya lihat itu, siapa yang teriak di mana-mana kalau bukan masyarakat Indonesia. Mereka gerah dengan perbuatan orang yang mau ditolong, malah membuat rusak nama baik orang yang berjiwa sosial. Syukur kan, dia sendiri kan dia teriak di podcast bahwa matanya udah bisa melihat. Saya sebagai pengacara juga senang tuh kalau dia matanya melihat, ya kan? Artinya dana itu bisa dikasih buat orang lain yang memerlukan, ya kan? Gitu. Intinya seperti itu. Kalau dia mata tidak melihat lalu kita sudah melihat lalu kita bilang semoga dia buta, oh janganlah. Tapi kalau dia mata sudah bisa melihat, kita bersyukur, ya itu biasa-biasa aja. Jangan bilang itu pencemaran nama baik. Gimana ceritanya? Ya kan? Jadi itu positif, itu nggak ada masalah. Itu praktisi hukum yang tidak memahami hukum. Mohon maaf siapapun dia, saya minta maaf. Ingat bahwa penyelenggara tetap yayasan. Yayasan bertanggung jawab dari setiap anggaran masuk yayasan. Yang punya kewenangan di situ adalah yayasan, yaitu pengurus, pembina, ya penanggung jawab. Kalau di luar internal penanggung jawab daripada yayasan adalah pemerintah. Kalau di bawah gubernur ya di provinsi gubernur, di daerah oleh kota bupati. Nah, kabupaten di bawahnya. Nah, ini kembali ke yayasan. Kalau pengurusnya rapat, contoh ya saja di ketua yayasan atau Tenovi sepakat dengan pengurusnya, kita alihkan ke orang lain, itu sah secara hukum. Gitu. Tidak pernah ada mas rapat musyawarah yayasan mengalihkan orang dananya ke orang lain lalu bertentangan, tidak. Karena
Yang dikelola oleh Kemensos adalah dana anggaran pendapatan belanja negara, bukan bagian daripada kegiatan-kegiatan sosial atau dana-dana dari kegiatan sosial. Mereka bertugas hanya sebagai pengawas, ya, dan bagaimana mereka mengkontrol, gitu. Kalau memang ada kesalahan, contohnya, ya, pasti ada teguran lisan dan teguran di media. Itu tertulis dan lisan tadi. Kalau memang selama tidak ada Kementerian Dinas Sosial masih diam-diam aja, kan gak ada masalah. Jadi bilang aja mereka tuh dinasnya, ya kan, ada nggak masalah kalau ada dinas punya kewenangan sesuai dengan Permensos nomor 8 tahun 2021 itu, gitu. Jadi selama kalau tidak ada, ya yang lain jangan bicara luar dari narasi hukum, karena baik undang-undang yayasan maupun Permensos nomor 8 tadi itu mengingatkan tata cara, teguran lisan, administrasi. Jadi jangan kita bawa kemana-mana. Kalau dalam aturan tidak pernah mengatur untuk menarik uang, tetapi uang tetap menjadi tanggung jawab yayasan, dan itu bagian daripada hak milik yayasan sesuai dengan undang-undang itu sendiri maupun Permensos. Kalau mereka laporkan kan yang tadi, kita rakyat Indonesia tidak punya hak membatasi setiap orang dalam hal menggunakan dia punya hak untuk melapor, hak konstitusional tadi. Tetapi ingat, di dalam hukum positif Indonesia, barang siapa melakukan pengaduan pasal 8 pasal dapat dipidana sesuai dengan pasal 220 KUHP. Hati-hati, kalau LP ditolak, jangan sampai kami diarahkan untuk lapor balik. Yang korban kan Agus sendiri tuh, iya kan? Kalau kita lapor yang hari ini, contoh, ada kami dapat tekanan dari donatur melaporkan penggunaan uang yang salah, maka kita bisa menggunakan pasal 85 uang tentang transferan dana. Siapa lagi yang menjadi susah di dalam ini? Ya pasti Agus. Cuma kita hampir hari ini hanya membentengi bagaimana serangan-serangan kepada Tenovi, sehingga kita tidak mau berbicara luar daripada konteks kuasa, bukan sebelah. Ya, kuasanya lain, bicaranya ke lain, bilang narkoba, bilang sana, bilang sini, ya kan? Itu gak sesuai dengan kita punya konsep hukum. Orang-orang yang punya konsep hukum itu, konstruksi hukumnya pasti dia sesuai dengan apa yang dipercayakan. Intinya gini ya, siapa yang menggiring ke BPJS tadi? Iya kan? Siapa yang mau ajak Agus untuk ke BPJS? Apakah Tenovi pernah pandu Agus ke BPJS sampai hari ini? Gak ada sama sekali. Itu mereka-mereka yang menciptakan supaya ada alat bukti surat tercatat soal BPJS tadi. Pihak kita soal dana sampai jumpa pers terakhir tetap menyatakan bahwa dana tadi masih ada. Ingat tanda kutipnya, kalau dilihat dari Permensos, paling lama itu kan 3 bulan, paling cepat kan 1 bulan tuh. Gimana kalau sudah melewati 3 bulan, lalu pengurusnya rapat, dananya daripada ya ini yayasan tarik kembalikan ke pihak lain, gitu. Jadi tidak sampai hari ini ya, belum pernah Tenovi menggunakan itu menggiring Agus ke BPJS. Itu dari pihak mereka di sebelah. Saya bilang tidak, bukan pengacara, dari pihak sebelah sendiri yang ke BPJS. Itu bukan kita. Ya itu kenapa sampai yayasan ambil alih. Secara undang-undang tadi kan yayasan bertanggung jawab, pengurus bertanggung jawab penuh. Kemudian daripada ini mereka ada penyelenggara. Syukurlah yayasan membatasi supaya jangan salah gunakan tadi, ya, penggunaan untuk beli ini itu, bayar ya dana ini itu, ya kan. Nah, perbuatan daripada Agus adalah bagaimana dibatasi. Itu bukan uang Agus loh. Tidak ada pasal dan aturan hukum apapun. Itulah dana murni dari Agus. Kita tahu bahwa uang itu ditujukan dan penyelenggara yayasan ditujukan untuk kegiatan penyembuhan Agus, bukan untuk kepentingan pribadi Agus. Dan perbuatan langkah-langkah yayasan sudah tepat menurut undang-undang ya. Menurut Permensos nomor 8 tahun 2021 maupun undang-undang yayasan, langkah dari yayasan tepat untuk membatasi jangan sampai suatu hari yayasan dalam membuat pertanggungjawaban atau penutup buku tahunan lalu diaudit oleh akuntan publik berdampak kepada yayasan sendiri. Jadi tidak ada uang Agus di situ. Yang ada adalah uang yayasan yang mana bersumber dari donasi untuk kegiatan sosial itu. Kita ini simpel buat mereka. Contohnya ya, saya bilang, kalau orang cerdas itu nggak ngomong sampai di situ, dia baca aturan dan regulasinya. Orang cerdas tidak akan teriak dengan tantangan seperti itu. Sumpah pocong, lapor ke Dinsos. Orang cerdas nggak akan. Orang cerdas dia akan lihat regulasi. Apakah dasar-dasar syarat yang perbuatan atau tindakan dilakukan oleh yayasan itu sudah benar atau tidak? Ya kan? Gitu. Kalau memang sudah benar, maka akan tenang. Mungkin mereka topik fokus kepada persoalan, ya, perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh Tenovi. Selama yang dilakukan oleh yayasan, mereka harus tahu, gitu. Itu aja. Intinya buat mereka ya, kita tidak seperti koar-koar untuk ya teriak secara pengacara. Kita tim dari kita ini kan dikaji dalam 3. Pengacara khusus dari kajian yayasan, pengacara khusus dari personal pribadi. Dan kita tidak perlu teriak apa yang mau serang balik. Intinya, setiap pernyataan dari Agus maupun tim hukumnya kita sudah tahu celah-celahnya apa, ya kan? Apabila kasusnya ini berdampak hukum kepada mereka apa, kita udah penting. Intinya itu menjadi konsumsi rahasia kami tim hukum. Pesan daripada klien kita adalah selama Agus ya masih membutuhkan dana untuk menyembuhkan dirinya, yayasan tetap siap. Sedangkan kita difokuskan kepada apa yang menjadi bagian daripada urusan hukum, laporan polisinya,
mungkin dari media-media sosial yang mereka teriak ya dan segala macam. Kita fokus kaji itu aja, mana yang bisa ada delik dan mana yang tidak. Itu sampai hari ini kita masih bersisipnya belum menggunakan hak hukum untuk lapor balik dan lain. Dan kalau untuk lapor Agus sampai hari ini ya, yayasan dalam hal ini Tenovi melarang kita untuk lapor khusus Agus. Sampai hari ini belum ada pernyataan resmi. Jangan mereka 1000 kali lapor, kami hanya kaji dari sisi hukum. Tapi untuk pesan moral dari Tenovi, beliau sampaikan bahwa beliau masih tetap tidak mau untuk ada lapor khusus kepada Agus. Orangnya udah korban, ya kan? Jangan kita mengkorbankan lagi dengan merusak dia. Tapi yang mengembangkan itu mereka yang nanti bertanggung jawab dengan ucapan mereka. Ya sangat gini. Jadi gini, itu kan kemarin itu kan ada pengacara dari sebelah ini kan baru pulang, bahkan bersuara tentang pintu damai. Kalau kita ini kan gampang-gampang aja gitu. Kan kita sesama pengacara saling kenal tuh, ya kan? Bisa gitu. Marilah hubungilah tim pengacara kita, ya kan? Bagaimana solusi menyelesaikan masalah ini? Apa langkah-langkah selanjutnya? Janganlah kita terlalu terus bermain di ranah yang tidak perlu lah, gitu aja. Masih ada sangat banyak sekali untuk peluang untuk berdamai. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.